Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul variabel acak peluang binomial Newton. Ya, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Tubagus Muhammad Halif, absen 36. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nabila, absen 13. Perkenalkan, nama saya Istiqlalia, absen 12. Perkenalkan, nama saya Naila, absen 23. Baik, materi yang pertama yaitu variabel acak. Konsep variabel acak. Variabel acak dapat didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari hasil percobaan. Variabel acak biasanya menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan. Karena nilai-nilai numerik tersebut dapat bersifat diskrit hasil perhitungan dan bersifat kontinu hasil pengukuran, maka variabel acak dapat dikelompokkan menjadi variabel acak diskrit atau variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval, atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Nilainya merupakan bilangan bulat dan asli, tidak berbentuk pecahan. Variabel acak diskrit jika digambarkan pada sebuah garis interval akan berupa deretan titik yang terpisah. Contohnya seperti ini. Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval, atau variabel yang dapat memiliki nilai pada suatu interval tertentu. Nilainya dapat merupakan bilangan bulat maupun pecahan. Variabel acak kontinu jika digambarkan pada sebuah garis interval akan berupa sindiran titik yang bersambung membentuk suatu garis lurus. Contohnya seperti ini. Materi yang kedua yaitu peluang variabel acak. A. Distribusi peluang variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit, nilai-nilai mempunyai peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan F dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X sama dengan X. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Distribusi peluang disebut juga distribusi probabilitas atau fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Contohnya seperti ini. B. Distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan F dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X sama dengan X. Nilai F sama dalam kurung X tersebut dinamakan peluang kumulatif. Misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang F dalam kurung X, maka nilai F dalam kurung C dinyatakan dengan F dalam kurung C sama dengan P dalam kurung X kurang lebih dari C sama dengan P dalam kurung 0 ditambah F dalam kurung 1 ditambah F dalam kurung 2 ditambah sampai F dalam kurung N. Contohnya seperti ini. 3. Distribusi probabilitas bersama. Dalam sebuah percobaan, terkadang kita mengamati dua atau lebih variabel pengubah acak secara bersamaan, yaitu ketika variabel dalam ruang sampel harus diamati secara berganda. Jika X dan Y adalah variabel random diskrit, maka distribusi probabilitas bersama untuk X dan Y dinyatakan dengan Px, Y sama dengan Px sama dengan Y, dan Y besar sama dengan Y kecil. Untuk Y dan X bilangan real. A. Distribusi marginal. Apabila kita mempunyai distribusi gabungan dari dua perubahan acak X dan Y, maka kita dapat menentukan distribusi untuk masing-masing perubahan acak. Jadi kita dapat menentukan distribusi dari perubah acak X dan distribusi dari pengubah acak Y. Distribusi yang di bawah itu dinamakan dengan distribusi marginal. Jika X dan Y adalah pengubah acak dengan fungsi kepadatan peluang bersama adalah F dalam kurung X, Y, maka distribusi marginal atau individual PDF marginal PDF dari X dan Y didefinisikan sebagai berikut. 2. Jika X dan Y kontinu, maka sebagai berikut. Contoh. 2 isi ballpoint dipilih secara random dari sebuah kotak yang berisi 3 warna biru, 2 merah, dan 3 hijau. Apabila X menyatakan banyaknya ballpoint yang isinya berwarna biru dan Y menyatakan banyaknya ballpoint yang isinya berwarna merah,
Tentukan distribusi probabilitas bersama F dalam kurung X, Y dan P dalam kurung X, Y anggota A. Bila A menyatakan daerah X, Y, X plus Y kurang dari atau sama dengan 1 dan tentukan P dalam kurung A. Jawab X. Banyaknya ballpoint isi biru atau nilai X yang mungkin yaitu 0, 1, atau 2. Dan negatif Y yaitu banyaknya ballpoint isi merah. Nilai Y yang mungkin antara 0, 1, atau 2. Banyaknya cara melakukan pengambilan 2 ballpoint dari seluruh ballpoint adalah sebagai berikut. Sehingga banyaknya cara pengambilan X ballpoint berwarna biru adalah sebagai berikut. Jadi banyaknya cara pengambilan Y ballpoint berwarna merah adalah seperti ini. Karena variabel yang diamati hanya banyaknya pena berwarna biru dan merah yang terpilih. Maka banyaknya cara pengambilan ballpoint berwarna hijau dapat dilihat seperti berikut. Sehingga untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, yaitu tidak ada ballpoint berwarna merah ataupun biru yang terambil. Dan peluangnya adalah sebagai berikut. Dan inilah tabel distribusi probabilitas bersama. B. Distribusi bersyarat. Jika X dan Y adalah perubah-perubah acak, baik diskrit maupun kontinu, dengan distribusi peluang bersama adalah F dalam kurung X, Y, maka distribusi bersyarat atau conditional distribution dari Y dengan syarat X sebagai X didefinisikan sebagai berikut. Demikian pula distribusi bersyarat untuk X dengan syarat X sama dengan Y adalah seperti ini. Contoh, diketahui fungsi distribusi peluang bersama dari perubah acak X dan Y adalah F dalam kurung X, Y sama dengan X tambah Y dibagi 30, di mana X sendiri adalah antara 0, 1, 2, ataupun 3, dan Y antara 0, 1, ataupun 2. Carilah fungsi distribusi peluang bersyarat dari F X sama dengan 1. Nah, kita harus perhatikan bahwa ketika X sama dengan 1, maka menjadi F X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 ditambah Y per 30. Untuk mencari F X sama dengan 1, pertama kita harus menemukan distribusi marginal dari X. Dari artikel sebelumnya, kita memperoleh F X sama dengan X tambah 1 per 10 ketika X sama dengan 1. Maka distribusi marginal X menjadi F X sama dengan 1 sama dengan 2 per 10. Dengan demikian, kita memperoleh F X sama dengan 1, di mana F X sama dengan 1 per F X sama dengan 1, menghasilkan Y per 30 X 10 per 2 sama dengan 1 ditambah Y per 6. 4. Rata-rata dan ragam variabel acak. Variabel acak diskrit X dari hasil percobaan dengan distribusi probabilitas Px maupun hasil pengamatan merupakan distribusi frekuensi relatif dari populasinya. Nilai harapan untuk variabel acak X diskrit secara sampel dinotasikan dengan X dan rata-rata tertimbang hasil pengamatan keseluruhan nilai X secara populasi dinotasikan dengan seperti ini. Untuk mempermudah pengerjaan soal, nilai harapan dari variabel acak memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika C konstanta, maka EC sama dengan C. Yang kedua, jika variabel X dikalikan konstanta C, maka E dalam kurung CX sama dengan CE dalam kurung X. Yang ketiga, jika X dan Y variabel acak, maka E dalam kurung X plus min Y tutup kurung sama dengan E dalam kurung X plus min E dalam kurung Y. B. Distribusi binomial. Yang pertama, eksponen binomial. Untuk menjabarkan bentuk pangkat aljabar 2 suku bisa menggunakan segitiga Pascal seperti contoh yang di atas. Dari bentuk segitiga Pascal tersebut dapat membantu dalam penjabaran pangkat 2 suku berikut, di mana angka-angka pada segitiga Pascal merupakan koefisien dari setiap sukunya. Tetapi ada metode yang lain yang lebih mudah diterapkan untuk mencari koefisien binomial, yaitu menggunakan konsep kombinasi NCR yang dinamakan binomial Newton atau eksponen binomial, sehingga segitiga Pascal dapat ditulis sebagai berikut yang ada di atas.
Yang kedua yaitu variabel acak binomial. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Percobaan binomial disebut juga dengan percobaan Bernoulli, diberi sesuai dengan nama penemunya Janes Bernoulli, seorang matematikawan dari Swiss. Beberapa syarat pada percobaan binomial yaitu yang pertama, percobaan dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengambilan hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Yang ketiga, yaitu setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan disebut sukses dan kejadian yang tidak diharapkan disebut gagal. Yang keempat, yaitu peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Ketiga, distribusi peluang binomial. Fungsi distribusi binomial. Fungsi distribusi binomial cirinya mengalami beberapa kali pengulangan dan setiap pengulangan hanya ada dua hasil, yaitu gagal dan sukses. Dan setiap pengulangan saling bebas. Misalkan P menyatakan peluang kejadian sukses dan Q menyatakan peluang kejadian gagal. Maka hasil dari P tambah Q sama dengan 1. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, fungsi distribusi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif merupakan sebaran data pada variabel acak, dapat dikategorikan dalam beberapa jenis distribusi. Misalkan X sama dengan T, maka peluang banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan rumus seperti ini. Rata-rata dan ragam variabel distribusi binomial. Rata-rata dan ragam dapat dicari berdasarkan distribusi probabilitasnya dengan pendekatan sebagai berikut. Contohnya seperti ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum